mencapai kemakbulan suatu doa, kita harus memahami ada 7 syarat atau 7 dasar yang telah dijelaskan. Maka pada kesempatan sekarang ini kita akan lanjutkan. Dasar pertama adalah di dalam kalimat bismillah diterangkan bahwa tujuan berdoa itu haruslah yang baik-baik. Tidak benar seorang berdoa kepada Allah Ta'ala untuk tujuan mencuri. Dengan menyebut nama Allah dan dengan meminta pertolongannya. Apa saja doa yang akan dipanjatkan mesti hendaknya tentang sesuatu pekerjaan yang di dalamnya ada persetujuan antara Allah Ta'ala dengan hamba yang berdoa itu. Perhatikanlah di dalam kalimat yang pendek ini sudah diterangkan ketentuan-ketentuan doa. Saya sering melihat orang berdoa untuk kecelakaan dan kebinasaan orang lain. Kemudian mereka mengeluh dan berkata, doa kami tidak dikabulkan. Demikian juga kadang-kadang mereka berdoa untuk suatu maksud yang tidak baik. Kemudian mereka menggerutu dan berkata, doa tidak terkabul. Sebagian orang ada juga yang berlagak sok takwa. Mereka memberikan jimat dan berdoa untuk hal-hal yang tidak pantas. Padahal semua doanya itu akan ditamparkan kembali ke mukanya. Yang kedua, dasar kedua untuk terkabulnya suatu doa adalah disebutkan di dalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin, yakni doa itu hendaknya memberi dampak keuntungan dan faedah bagi hamba-hamba Allah yang lainnya. Bahkan hendaknya berfaedah untuk seluruh dunia atau sekurang-kurangnya janganlah mendatangkan kerugian-kerugian bagi orang lain. Dan dengan dikabulkannya doa itu, lahirlah puji sanjung terhadap Allah Ta'ala, dan hendaknya jangan ada suatu tuduhan dan celaan sedikit pun terhadap zat Allah Ta'ala. Yang ketiga, di dalam doa itu hendaknya ada permohonan turunnya rahmat Allah Ta'ala yang sangat luas. Sehingga dengan terkabulnya doa-doa yang dipanjatkan itu akan nampak sifat rahimiyat dari Allah Ta'ala. Yang keempat, hendaknya doa itu memiliki hubungan dengan sifat rahimiyat Allah Ta'ala, yakni doa itu hendaknya memiliki dasar kebaikan yang pengaruhnya berlaku di atas dunia hingga suatu masa yang panjang. Yang oleh karenanya orang-orang yang baik selalu dapat mengambil faedah daripada doa-doa itu. Atau sekurang-kurangnya, jangan hendaknya ada rintangan pada jalan mereka. Dasar yang kelima, di dalam doa itu harus diingat pula sifat Malik Yaumiddin, yakni sifat Allah Ta'ala. Yakni saat berdoa jangan melupakan sarana-sarana zahiriyah yang ditetapkan Allah Ta'ala untuk mencapai suatu tujuan. Karena bahan-bahan dan alat-alat itu pun Allah Ta'ala juga yang menjadikannya. Dengan mengenyampingkan jalan yang ditunjukkan oleh Allah Ta'ala, lalu kita meminta tolong kepadanya, adalah suatu hal yang tidak masuk akal, karena seolah-olah hubungan antara bahan-bahan yang zahir itu dengan Allah adalah syarat yang harus ada, atau dapat disediakan oleh orang yang berdoa itu, dan memanfaatkannya waktu berdoa adalah lazim adanya. Ya, kalau tidak ada, maka sifat Malik Yaumiddin itu akan zahir tanpa bahan-bahan yang disebutkan di atas itu. Di dalam ayat ini terkandung satu isyarat, yaitu orang yang berdoa harus banyak memaafkan orang lain. Dan dalam menuntut hak-haknya, dia tidak boleh berlaku kasar. Yang keenam, ialah orang itu mempunyai hubungan yang sempurna dengan Allah Ta'ala. Dan memiliki sifat ikhlas yang sempurna pula. Dia bersih dari perbuatan-perbuatan syirik terhadap Allah. Dan pikiran-pikiran yang semacam itu pula tidak ada di dalam pikiran orang yang berdoa. Dasar yang ketujuh, dia hendaknya sudah menjadi milik Tuhan dan memiliki ketawakalan yang sempurna terhadap Allah Ta'ala. Pandangannya benar-benar telah terhiasi oleh pandangan Allah Ta'ala. Dan dia telah mencapai martabat di mana dia akan meminta hanya kepada Allah Ta'ala saja. Walau bagaimanapun penderitaan yang dialaminya. Hadirin, pemirsa MTA yang berbahagia, itulah 7 dasar yang bila seseorang telah berdiri di atasnya, maka dia telah mencapai tingkatan li abdi ma sa'ala. Yani untuk hambaku apa yang dimintanya akan dikabulkan. Contoh yang sempurna seperti ini hanya pernah diperlihatkan oleh baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam atau oleh pengikut-pengikut beliau radhiyallahu anhum. Dengan perantaraan orang-orang suci inilah dunia telah melihat kemakbulan doa yang luar biasa. Yang karenanya orang-orang buta telah memperoleh mata. Orang-orang tuli telah memperoleh telinga.
orang-orang bisu telah memperoleh lidah. Sesungguhnya martabat pengikut rasul-rasul itu tidak tertutup bagi siapapun juga. Tiap orang boleh berikhtiar mencapai martabat ini dan dapat memperolehnya. Imam Bukhari meriwayatkan dari Sa'id bin Al-Mu'alli yang ringkasannya demikian bunyinya. Yani Rasulullah SAW bersabda, maukah aku ajarkan surah yang paling besar? Kemudian surah Al-Fatihah lah yang beliau SAW ajarkan. Beliau bersabda, sebesar-besar surah adalah surah Al-Fatihah. Maksudnya adalah bahwa tujuan surah ini melebihi surah-surah yang panjang. Mengapa tidak? Karena Al-Fatihah adalah intisari daripada Al-Quran Karim. Jadi di sini, huzur kedua menjelaskan bahwa saya hendak menerangkan satu pengalaman saya. Jadi ini huzur kedua mengatakan bahwa beliau hendak menerangkan tentang pengalaman beliau pribadi. Yani, waktu saya masih muda, saya melihat satu ru'ya. Rasanya saya sedang berdiri menghadap ke timur. Dan di hadapan saya ada tanah lapang yang sangat luas sekali. Di tanah lapang itu terdengar satu suara seperti orang memukul sebuah wadah. Suara itu menggema ke udara seolah-olah suara itu meliputi seluruh cakrawala. Kemudian di tengah berlangsungnya suara itu muncul suatu bentuk yang di dalamnya timbul sebuah bingkai seperti bingkai foto adanya. Lalu di dalam bingkai itu mulai timbul satu warna yang akhirnya menjadi sebuah gambar. Di dalam gambar itu timbul gerak yang akhirnya menjadi sebuah wujud yang hidup. Ketika itu saya meyakini bahwa itu adalah malaikatullah. Malaikat itu berkata kepada saya, aku akan mengajarkan tafsir Al-Fatihah kepadamu. Saya menjawab, ya, engkau mesti mengajarkan tafsir Al-Fatihah ini kepadaku. Kemudian mulailah malaikatullah itu mengajarkan tafsir Al-Fatihah kepada saya hingga sampai kepada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dia, malaikat itu berkata kepada saya bahwa sampai saat ini tafsir yang sudah ditulis oleh orang baru sampai pada ayat ini. Tafsir ayat-ayat selanjutnya sampai saat ini belum pernah ditulis oleh orang. Kemudian dia bertanya lagi kepada saya, apakah ayat-ayat selanjutnya perlu aku ajarkan kepadamu? Saya menjawab, iya. Setelah itu mulailah malaikat itu mengajarkan tafsir ihdinas siratal mustaqim dan ayat-ayat selanjutnya. Setelah ru'ya ini selesai, maka saya terbangun. Mata saya terbuka. Ketika mata saya terbuka, yang saya ingat hanya satu dua hal saja tentang tafsir-tafsir yang tadi di dalam mimpi atau ru'ya itu diajarkan. Kemudian saya tidur kembali. Dan ketika saya bangun, satu tafsir pun tidak ada yang saya ingat lagi. Jadi peristiwa ini dijelaskan oleh huzur kedua, pengalaman beliau bagaimana Allah Ta'ala mengutus malaikat dari cerita tadi itu, mengajarkan tafsir Al-Fatihah kepada Hadrat Khalifatul Masih kedua. Lalu beliau menerangkan bahwa tidak beberapa lama setelah itu di dalam sebuah majelis, saya harus membahas surah ini. Dan saya melihat bahwa tafsir Al-Fatihah yang baru-baru masuk ke dalam ingatan saya. Dan saya baru mengerti bahwa itulah maksudnya malaikat mengajarkan tafsir kepada saya. Buktinya dari saat itu hingga sekarang, selalu tafsir Al-Fatihah yang baru-baru itu, yang banyak macamnya, terus diajarkan kepada saya. Sebagian daripadanya pernah saya terangkan beratus-ratus kali di dalam berbagai kitab dan pidato-pidato. Meskipun demikian, hazanah tafsir itu tidak pernah habis. Buktinya, pokok-pokok tentang doa yang diterangkan di dalam surah ini yang baru saya terangkan di atas, itu pun salah satu dari antara pengalaman-pengalaman yang telah lalu. Jadi waktu hendak menulis tafsir Fatihah ini di dalam hati saya, timbul suatu cita-cita, yaitu alangkah baiknya jika pada waktu ini pun Allah Ta'ala membukakan pula suatu tafsir yang baru. Seketika itu juga secara tiba-tiba Allah Ta'ala membukakan 7 dasar yang tertera di atas tadi itu tentang doa yang terkandung di dalam surah Al-Fatihah ini. Falhamdulillahi ala dzalik. Yang dituliskan di atas tadi hanyalah merupakan ringkasannya saja, sedangkan di dalam pokok-pokok tersebut masih tersimpan tujuan-tujuan yang sangat luas dan mendalam sekali. Dzalika fadlullahi yu'tihi mayyasha. Pemirsa MTA yang setia, demikianlah pembacaan terjemahan tafsir kabir surah Al-Fatihah yang disampaikan pada episode kali ini. Insya Allah kita akan berjumpa kembali pada episode selanjutnya. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.